Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kota Banjarbaru dan juga asal-usul kota Banjarbaru yang ada di Kalimantan Selatan. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kota Banjarbaru berada di Kalimantan Selatan dan merupakan ibu kota provinsi tersebut. Banjarbaru dahulu merupakan sebuah kota administratif yang dimekarkan dari Kabupaten Banjar. Jauh sebelumnya, sebagian besar wilayah Banjarbaru merupakan kawedanan ulin di dalam Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru berdiri pada 20 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Seluruh wilayah kota Banjarbaru merupakan bagian dari kawasan perkotaan Banjar Bakula. Banjarbaru terbagi atas 5 kecamatan dan 12 kelurahan. Pada zaman dahulu, wilayah Banjarbaru adalah perbukitan di pinggiran kota Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka. Pada era 1950-an, Gubernur Dr. Murjani dibantu seorang perencana Van der Veys merancang Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi Kalimantan. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status kota Banjarbaru menjadi kota administratif. Nama Banjarbaru sedianya hanyalah nama sementara yang diberikan Gubernur Dr. Murjani untuk membedakan dengan kota Banjarmasin, yaitu kota baru di Banjar. Namun, entah bagaimana ceritanya, akhirnya nama itu melekat menjadi nama Banjarbaru yang kita kenal sampai sekarang. Konon, pada saat persiapan perancangan kota, Van der Veys kebingungan tentang nama yang harus ditulisnya pada peta kota. Secara naluriah ditulisnyalah Banjarbaru. Nama itu pula lah yang dikatakannya ketika ditanya pemerintah pusat perihal di mana dan apa nama ibu kota Kalimantan yang baru. Harap diingat, sekalipun Veys adalah keturunan bangsa Belanda, namun setelah lama tinggal di Kalimantan, dia melarutkan diri sebagai orang Banjar. Dedikasi dan kontribusinya terhadap pembangunan Kalimantan tidak perlu dilakukan lagi. Bahkan ada yang mengatakan Veys adalah pemangku budaya Banjar yang konsen. Komitmennya sangat besar. Karena itu, penulisan spontannya tentang nama Banjarbaru bagi calon ibu kota Kalimantan dikaitkan dengan gagasan kota baru bagi orang Banjar, yaitu Banjarbaru. Banjarmasin sebagai kota historis orang Banjar tidak diganggu-gugat. Banjarbaru adalah perwujudan obsesi di depan kota modern orang Banjar. Jadi, Veys dan timnya sangat sadar bahwa Banjarmasin adalah kota yang syarat dengan muatan historis dan merupakan salah satu identitas historis orang Banjar. Adapun Banjarbaru adalah kota yang dirancang untuk menjawab tuntutan masa depan, sebuah pandangan yang sangat visioner. Nama kota Banjarbaru pada awalnya bukanlah nama permanen. Penamaan Banjarbaru didorong atas desakan situasional dalam pencantuman nama pada peta awal Banjarbaru dan kemudahan dalam surat menyurat aktivitas pemerintahan. Nama permanen belum terpikirkan saat itu. Dengan kata lain, penamaan Banjarbaru hanyalah nama sementara atau tentatif.
Lantaran tidak ada yang keberatan dan tidak ada usulan nama lain, akhirnya nama itulah yang dipakai secara resmi bagi kota Banjarbaru. Banjarbaru pada waktu dicanangkan sebagai ibu kota Kalimantan belum memiliki apa-apa. Menurut kisahnya, cikal bakal kota Banjarbaru bermula dari Gunung Apam. Gunung Apam adalah puncak perbukitan di lintasan Jalan Banjarmasin Martapura, kira-kira di lokasi Bank BRI Banjarbaru sekarang. Di daerah ketinggian itu belum ada pemukiman. Hamparan tanahnya ditumbuhi padang ilalang dan pohon-pohon yang masih terkesan angker. Di samping lintasan jalan darat, juga lintasan pencari atau pendulang intan tradisional di belakang Unlam Banjarbaru saat ini. Lokasi strategis tersebut mengundang minat seorang penduduk untuk membuka warung. Pemilik warung yang tidak diketahui nama dan asalnya itu membuka warung kecil-kecilan, menjual minuman teh dan kopi. Dijual pula wadai atau kue sebagai pendampingnya, yaitu apam atau sorabi. Tak disangka, wadai apam tersebut kemudian diperuntukkan menjadi nama daerah tersebut. Konon, kue apam tersebut sangat lezat sehingga digemari banyak orang. Konsumen utamanya adalah para pendulang intan dan supir truk. Mereka melepas lelah sambil nongkrong dan minum kopi di warung tersebut. Kemudian, penduduk dari Martapura dan daerah sekitarnya tidak ketinggalan membeli serta menyantap kue apem lezat tersebut. Bersamaan dengan populernya warung gaul Gunung Apam, beberapa orang penduduk mengikuti jejak si pemilik warung perintis. Lama-kelamaan, banyak orang yang mendirikan rumah di sekitarnya. Sejak saat itu, terbentuklah perkampungan penduduk yang populer disebut Gunung Apam. Secara administratif, Gunung Apam termasuk wilayah anak kampung Guntung Payung, Kampung Jawa, Kecamatan Martapura. Perkembangannya kemudian, perkampungan itu makin ramai dan populasi penduduk terus bertambah. Semasa Murjani menjadi gubernur Kalimantan, yakni 1950 hingga 1953, yang terobsesi memindahkan ibu kota Kalimantan ke daerah yang lebih ideal, memilih daerah di sekitar Gunung Apam. Tidak mengherankan, begitu mendapatkan lokasi baru, kajian planologi segera dilakukan sampai akhir masa jabatannya, yakni 1953, walaupun secara administratif dan fisik baru pada tahap perancangan, pembangunan perkantoran dan perumahan pegawai Pemda Kalimantan pun dimulai. Targetnya, ibu kota Kalimantan pindah dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Murjani sebetulnya hendak menegaskan bahwa membangun Banjarbaru dari awal bukanlah hal yang mustahil, walaupun pada saat itu lebih terkesan sebagai mimpi. Yang diperlukan kerja keras dan usaha bersama untuk mewujudkannya. Tepatnya, dia menyampaikan pesan bahwa pembangunan itu, apalagi Banjarbaru yang dimulai dari awal, harus direncanakan sebaik mungkin. Dibangun bertahap dan berkelanjutan hingga terwujud suatu ibu kota yang sangat ideal dan dapat dibanggakan karena tatanannya yang bagus dan menjadi kota yang modern. Ketika Milono menggantikan Murjani, usaha pembangunan pun dilanjutkan. Secara resmi, dengan surat tertanggal 9 Juli 1954, diusulkan kepada pemerintah pusat agar Banjarbaru ditetapkan sebagai ibu kota Kalimantan. Sekalipun usaha pembangunan Banjarbaru dimulai dari awal menjadi sebuah kota yang ideal, dan kemudian Kalimantan dipecah menjadi 4 provinsi, sejarah nampaknya kurang berpihak alias belum terwujud. Berkat tuntutan masyarakat, kalangan eksekutif dan legislatif yang susul menyusul, akhirnya menghasilkan status Banjarbaru pada 11 November 1975 sebagai kota administratif.
setelah memakan waktu 2 dasawarsa lebih. Banjarbaru mendapatkan status kota madya. Sekarang, Banjarbaru sudah menjadi kota otonom yang berkembang pesat, baik sebagai kota politik atau pemerintahan, ekonomi, ataupun pariwisata. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah asal-usul kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru yang ada di Kalimantan Selatan, yang awalnya ternyata diperuntukkan sebagai ibu kota Kalimantan. Namun karena saat itu ada pemecahan Kalimantan menjadi 4 provinsi sehingga rencana itu tidak urung terlaksana. Namun begitu, Banjarbaru tetap menjadi kota madya atau sebuah kota yang kini berdiri secara otonom dan menjadi salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah sejarah, dongeng, legenda, ataupun cerita rakyat lainnya yang tersedia di channel ini.